Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyenggol teman saya Abi Servis, sang penyiar radio yang punya suara serak-serak basah. Inilah suara serak-serak banjir ingin beraksi. Oke coy. Oke, saudara-saudara sekalian, ganteng marcandeng abah ganteng. Saya dapat satu pasien yaitu tipe LG, dan keadaan gambar ini adalah melengkung di sebelah sini seperti itu, saudara. Melengkung seperti itu, dan di sebelah sini juga melengkung. Apabila kita fullkan gambar seperti itu tidak masalah, saudara. Bagus, layarnya bagus. Bisa kita bersihkan dulu. Nah, itu sudah bagus, tapi apabila kita masukkan USA ini menu melengkung, saudara, seperti itu. Dan saya sudah coba factory reset, besarkan ininya, saya kecilkan, tidak pengaruh, saudara. Saya kecilkan, tidak pengaruh sama sekali. Kita kecilkan, tidak pengaruh. Sampai 0 tetap segitu, saudara. Saya besarkan juga tidak pengaruh. Oke, biasanya TV ini kerusakan ada pada R yang dari Chroma atau dari mana itu, saudara. Saya juga belum ngecek dulu. Saya pernah dapat penyakit ini, namun rusak kapasitor bagian amplifiernya, bukan kapasitor, saudara, transistor putus jalurnya, jadi melebar. Dan juga pernah mengerjakan juga transistornya short, juga pernah, dioda short juga pernah. Nah, TV ini sudah TV Cina, saudara, sudah diganti dengan mesin Cina. TV ini TV 29 inci, merek Cina. Itu anak saya, saudara, yang ganteng. Dan ini dia, saudara, TV-nya. Dan di sini tidak panas, tidak begitu panas. TV-nya masih hidup. Kita akan coba mengukurnya, namun kita jeda dulu untuk mematikan TV-nya. Oke coy, kita matikan dulu untuk membalik mesinnya karena saya tidak punya tripod. Oke coy. Oke, kita akan periksa. Namun sebelumnya, kalau di Dirgo Channel itu, beliau sebelum buka mesin cuci, sarapannya bakso. Nah, saya sarapannya ini, saudara. Kita kucup dulu, saudara. Bismillah. Nyaman, saudara. Mantap, saudara. Oke coy. Oke, kita akan mulai memeriksa apa kerusakannya. Nah, saya akan balik, kita lepas dulu. Kita akan lepas dulu, saudara. Kita akan urut kabel mengkabelnya. Saudara. Kita dekatkan dulu kameranya, saudara, biar kelihatan, saudara. Mohon bersabar, saudara. Saya masih berpikir-pikir dulu, saudara. Nah, saudara, kita akan urut dari sini, saudara. Hidupkan lampu dulu biar terang.
Kita akan urut dari sini, dari jalur tengah ini saudara, ada kuil. Ini ada lilitan. Lilitan ini ke kapasitor. Kapasitor ini untuk melebarkan gambar atau mengecilkan gambar. Kapasitor ini bisa kita ganti C441, dan juga kita bisa ganti C437 menyesuaikan. Dan dari ini ujungnya ke mana itu saudara? Ujungnya ke defleksi yoke ke sebelahnya, yang kabel warna hijau ini saudara. Jika kita urut, ujung dari C441 ini ujungnya lari ke lilitan lagi, kemudian ada R, kemudian masuk ke sini saudara, ke kabel warna biru. Nah untuk operate saudara, untuk rangkaian EW kita urut lagi saudara. Dari kapasitor C441 ini kita ambil dari sebelah sininya, kita urut ke dioda yang minnya yaitu yang plusnya ke kolektor, dan di sini ada dua dioda. Di sini sama dengan AC, jadi AC saudara. Kalau kayak kita seperti masuk AC lah gitu saudara. Kalau di terapung maklum lah, saya tidak bisa begitu menjelaskan saudara, karena tidak sekolah, maklum saudara, hanya SD kelas 5 saudara. Jadi di sini dioda plusnya di sini dan juga plusnya di sini. Di sini dioda satunya itu plusnya di sini, minnya di sini. Kemudian dioda dari sini, minnya di sini, plusnya di sini. Jadi di sini ada dua seperti CT begitu saudara. Nah dari tengah ini akan masuk ke kumparan ini saudara, lilitan prit, dan masuk ke melewati R sekitar 1 ohm, kemudian masuk ke transistor ini sudah, transistor amplifier. Nah dari transistor ini kita akan masuk lagi, kita perbesar saudara. Dari transistor itu ini sudah. Dari transistor ini ada transistor kecil lagi tuh saudara, di bawahnya itu. Dari transistor itu tengahnya emitornya ada tegangan masuk ke emitor. Nah dari lilitan plate tadi masuk ke emitor. Kemudian untuk kolektornya masuk ke ground atau ke ground body, dan ke emitter kotor, berarti basisnya masuk ke R. Dari sini ada R, 2 R keluar lagi 1 R. R ini masuk ke transistor ini saudara, transistor P berapa ini saudara? Transistor kecil. Nah, kemudian transistor kecil ini, dari R yang ini saudara, nyebrang lagi ke R sini, kemudian masuk ke R lagi, nyebrang ke IC chroma. Nah saudara, biasanya R yang ini saudara, R307 saudara. R307 ini di DP Cina, nilainya sekitar 1 ohm atau berapa begitu saudara. Nah ini biasanya putus saudara. Nah kita akan ukur dulu saudara. Nah, sebelum mengukur, saya akan skip dulu saudara, karena panggilan perut lapar saudara. Oke cuy, kita makan dulu cuy. Oke saudara-saudara, perut pun sudah terisi. Sudah kenyang saudara. Pokoknya lazat saudara. Your mom. Selanjutnya kita akan menjamper saja saudara di sini. Kita akan jumper. Ini saudara. Kita akan jumper saja di sini. Langsung. Ini R ini dari IC chroma saudara. R ini dari IC chroma. R3 berapa saudara?
R307 itu langsung dari IC chroma masuknya ke apa itu saudara, ke R lagi dan ke R lagi, masuknya ke lilitan R itu masuk lagi ke emitor. Oke saudara, kita akan jumper menggunakan kawat saja. Kita carikan kawatnya saudara, kawat buruk saja saudara. Tapi saudara, berbahaya itu saudara. R ini kalau kita jumper langsung, kalau dia konslet dari sini saudara bisa makan IC chroma. Nah saudara, R ini, R yang saya sebut bakal saya jumper tadi ini saudara, R ini, R307 ini tidak boleh dijumper langsung. Kenapa? Karena apabila terjadi short, maka akan membahayakan IC chromanya saudara. Untuk itu kita akan buka saja IC-nya, apa itu namanya, restannya saudara. Kita akan buka restannya. Ternyata putus saudara, sudah patah dia saudara, ternyata sudah patah saudara. Seperti sudah patah saudara. Mana dia saudara, mana dia saudara, tidak kelihatan. Ini dia saudara, sudah hilang sudah dia, R307. Oh ini dia saudara, ternyata putus saudara, putus. R ini putus saudara. Kita akan korek saja saudara, kita akan ukur apakah masih bagus R ini. Sepertinya berkarat sudah putus. Sepertinya R ini putus. Bukan putus sudah, bukan putus itunya, putus kakinya sudah karena berkarat. R ini nilainya 220 ohm saudara. Aduh, ternyata 220 ohm saudara. Saya salah sebut saudara, bukan 1 ohm saudara, tapi 220 ohm. Oke, kita akan buatkan sambung langsung saja dia di depan sini. Kita buat di sini saudara. Oke, seperti itu saudara. Kita akan buat seperti itu. Aduh, kucing dia ngalawang pulang teh. Kucingmu juga entuk. Aduh, ini lagi dia ini. Oke, kita buat seperti itu saudara. Saya akan ukur dulu, apakah memang R-nya putus ataukah masih bisa dipakai. Kita gunakan multi tester dari Cina saudara, langsung dari luar negeri dikirim. Kita akan ukur dulu di sini saudara.
Apakah benar? Kita akan lihat berapa yang ternyata benar sudah. 216 toleransi 5%. Berarti 22. Kita akan lihat apa yang terjadi. Setelah saya pasang itu saudara, kita akan balik dulu mesinnya. Kita balik mesinnya. Kita pasang sensor remote-nya. Lalu kita pasang juga kabel mengkabelnya. Kita pasang dia gosingnya juga. Lalu kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan colok apa yang terjadi. Oke, sudah tercolok dan TV pun sudah hidup. Kita lihat apa yang terjadi, apakah berhasil saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Oke saudara. Oh, masih begitu saudara. Masih begitu dia saudara. Masih membengkok saudara. Nah, masih membengkok. Oke. Apakah berhasil saudara? Ternyata berhasil saudara. Ternyata sudah berhasil saudara. Oke, coba kita kecilkan. Apakah bisa? Oh, ternyata bisa saudara. Ternyata bisa dikecilkan. Oke. 12. Kita lihat tulisan ini sudah lurus. Dan tulisan ini juga sudah lurus. Sepertinya hanya di sudut itu saja saudara sedikit agak bengkok, gampil itu saudara. Oke, cukup sekian dulu saudara tutorial kali ini. Berbagi bagaimana caranya mengatasi TV Cina 29 inci rusak di bagian blok EW yang gambarnya melengkung. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan tentunya dengan video-video yang berbeda. Oke coy, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap coy. Oke coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.